firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, itulah firman yang akan kami renungkan untuk saat ini. Kami meminta Tuhan menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga perenungan firman Tuhan boleh dimengerti oleh kami semua, bahkan jemaat Tuhan, dalam tanggung jawab yang akan dipercayakan. Berfirmanlah kepada kami, karena untuk saat ini kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, kembali mungkin kita agak kaku-kaku untuk hari ini melakukan ibadah, karena kita memakai kata ibadah yang biasanya. Kita memakai kata ibadah dari gereja ONKP, dan juga dalam rangka Bulan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Ya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, surat penggembalaan di Titus ini mirip dengan surat penggembalaan Paulus kepada Timotius. Titus adalah seorang Kristen yang bukan Yahudi, tetapi dia berasal dari Yunani. Itu kita bisa lihat dalam konteks latar belakang di Galatia 2 ayatnya yang ketiga. Titus yang melayani Paulus dengan tugas khusus untuk gereja di Korintus pada waktu itu, sebelum dia dipercayakan oleh Paulus untuk melakukan pelayanan di Pulau Kreta. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, ada pelatihan yang dilakukan oleh Paulus. Dia menyediakan waktu dan dirinya untuk mendidik dan melatih anak rohaninya, selain Timotius juga Titus. Titus dimenangkan melalui pelayanan Paulus. Pauluslah yang memperkenalkan Titus kepada Kristus. Ya. Dan Paulus dan Tituslah yang juga turut terlibat dalam pelayanan-pelayanan sebelumnya. Bapak Ibu bisa baca di 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Artinya, walaupun Paulus juga yang memenangkan kehidupan Titus menjadi seorang Kristen, tetapi dia juga menjadi bagian dalam kegerakan pelayanan misi Allah bersama dengan Paulus. Di sini kita lihat ada satu kepemimpinan rohani yang baik dari Paulus. Dia menempatkan anak rohaninya sebagai partner pelayanan dan tidak memposisikan dirinya itu lebih. Dan ini sangat penting dalam kepemimpinan rohani. Bagaimana bisa bersama-sama bergandeng tangan, merendahkan hati sebagai hamba Allah. Ya. Sekali lagi saya ulang, bagaimana bisa bersama-sama bergandeng tangan dan merendahkan hati, bukan rendah diri, sebagai pelayan Allah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam surat
Timotius ini, kepada Timotius ini, pada ayat yang pertama dikatakan Rasul Paulus, hamba Allah, Rasul Yesus Kristus. Dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus Rasul Yesus. Maka dia juga mau menegaskan kepatuhannya kepada Tuhan Sang Pengutus yang telah memberikan wewenang kepadanya sebagai seorang utusan. Dia memperkuat tanggung jawabnya. Dia adalah hamba Allah yang dipilih untuk melakukan panggilan pelayanan misi yang dipercayakan kepadanya. Paulus juga menegaskan bahwa pengharapan pada ayat yang kedua akan hidup yang kekal tidak dapat dipisahkan dari pemeliharaan iman yang diperoleh melalui pengajaran iman Kristen yang benar, diiringi selalu dengan usaha bagaimana bisa mempraktekkan. Jadi selalu harus ada konsep